Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Sawalingda, NIM 04020210395 dari kelas C4 mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Saya diberikan tugas oleh Pak Dr. Hardianto Dejanggi SHMH untuk mereview paper yang telah diberikan yang berjudul Kejahatan-Kejahatan Internasional dan Peranan International Criminal Court atau ICC dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional yang ditulis oleh Indasari SH MSI. Pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana internasional diawali oleh sejarah panjang. Pada Perang Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian yang telah ditandatangani oleh negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingannya. Hukum internasional adalah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional dan hubungannya dengan negara, individu, atau di antara mereka sendiri. Hukum internasional dibentuk oleh negara-negara. Kekuatan yang berlaku hukum internasional dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sumber-sumber hukum internasional: yang pertama, perjanjian internasional; kedua, hukum kebiasaan internasional; ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab; keempat, putusan pengadilan; kelima, karya hukum; keenam, putusan organisasi internasional. Subjek hukum internasional terdiri dari negara, tahta suci, palang merah internasional, organisasi internasional, orang perorangan, dan pemberontakan pihak dalam sengketa. Asas hukum internasional yang bersumber dari asas hukum internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas ne bis in idem atau principle of double jeopardy, dan asas-asas ekstradisi. Tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Tindak pidana dapat dikatakan tindak pidana internasional jika terdapat unsur internasional, unsur transional, dan unsur keharusan. Suatu perkara tidak dapat diterima untuk ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional apabila kasusnya sedang disidik atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas perkara tersebut, kecuali bila negara tersebut tidak bersedia atau tidak dapat melakukan penyelidikan dan penuntutan. Jika kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang telah mempunyai yurisdiksi atas perkara tersebut dan negara tersebut telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan kecuali apabila keputusan itu diambil atas ketidakmauan atau ketidakmampuan. Terima kasih telah menonton video saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.